Jadi Chris mungkin ada yang lain lagi. Oh ya, kakak belum sempat tanya. Dulu sebelum akhirnya jatuh cinta ke Mas Anies itu, kira-kira yang membuat adik nih benci setengah mati itu apa sih gitu loh? Maksudnya landasannya apa sih gitu? Ya, Alasannya yang gini, mendasar. saya pikir bukan hanya saya ya atau sebagian sebagian besar lah ya mendukung Pak Jokowi rata-rata lah ya punya sentimen negatif terhadap Pak Anies itu. Iya. Jadi kita ini dipengaruhi oleh situasi Pilgub DKI Betul. 2017, kira-kira seperti itu. Jadi ketika itu uh, bahkan sampai sekarang, sampai detik ini, rata-rata pendukung Pak Jokowi itu masih melihat bahwa Pak Anies Baswedan itu adalah pelaku daripada fenomena politik identitas di 2017, di Pilgub DKI 2017. Tetapi setelah saya merenung, saya mencermati dengan jernih, saya simpulkan bahwa Pak Anies bukanlah pelaku politik identitas, melainkan dirinya itu hanya tercebur dalam fenomena yang terjadi kala itu. Tercebur dalam fenomena kala itu, kalaupun ada sentimen sara, saya pikir itu hanya kebetulan saja rivalnya itu non-muslim. Mhm. Jadi ya, wajar kalau itu kemudian memantik sentimen sara. Tetapi saya pikir kalau hari ini saya harus bicara jujur, maka Pak Anies bukan pelaku. Jadi itu yang kemudian informasi-informasi itu yang terngiang di telinga kita dalam dalam imajinasi kita bahwa dia ini adalah pelaku politik identitas, ya, mengingat fenomena Pilgub DKI 2017 silam itu yang terus terngiang di dalam telinga kita, yang terus berputar di dalam imajinasi memori kita, sehingga semakin hari kebencian itu terus terpacu, terus bertumbuh di dalam hati kita, begitu. Tetapi kembali lagi seperti yang saya bilang tadi bahwa ketika mendengar informasi ada sekian puluh IMB bangunan gereja direalisasikan oleh Pak Anies Baswedan semasa menjabat sebagai Gubernur DKI, ada hampir 50 belum terhitung rumah ibadah non-muslim yang lainnya, itu baru khusus untuk agama Kristen saja. Saya merasa ada sesuatu yang aneh, ada sesuatu yang lain. Nggak mungkin orang ini bapak politik identitas. Nggak mungkin orang ini politikus rasis. Nggak mungkin. Karena sangat tidak mungkin seorang bapak politik identitas mampu merealisasikan, ini bukan satu dua loh, ini puluhan. Ya. Jangankan dekat 50, angka 34 saja menurut saya itu sudah overdosis gitu ya. Itu sudah berlebih-lebihan gitu. Kalau seorang pemimpin publik yang notabene non-muslim, yang notabene muslim kemudian merealisasikan IMB rumah ibadah non-muslim, saya pikir Pak Anies Baswedan boleh masuk ke itu ya, boleh boleh dikatakan pemecah rekor ya, kepala daerah yang merealisasikan IMB rumah ibadah non muslim ya. Iya. Itu coba dipikirkan itu. Iya. Jadi itulah pandangan awal terpengaruh oleh fenomena Pilgub DKI 2017, dan itu terus terngiang di telinga, terus terbayang di imajinasi, terus berputar-putar di imajinasi, dan itu terus memacu kebencian, jadi semakin hari semakin membenci. Tetapi ketika mendengar informasi itu, karena ini sifatnya emosional, mengingat saya adalah non-muslim dan termasuk bagian dari kaum minoritas di Republik ini, saya merasa saya butuh Pak Anies. Itu kesimpulan akhir yang saya buat begitu. Ah Dan iya. bukan Dia ada bukan ini saya nggak? aja, saya rasa bukan saya aja. Saya Oke. rasa Indonesia butuh Pak Anies. Iya. Karena untuk merealisasikan kemerdekaan beragama, kemerdekaan mengekspresikan penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
mewujudkan kemerdekaan beribadah kepada Tuhan. Saya pikir itulah sebenar-benarnya ruh dari NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga saya pikir memang benar-benar Indonesia membutuhkan Pak Anies, dan itu wajib bagi saya untuk mendukung beliau, begitu. Ada informasi juga deh tentang Boti. David sudah kasih informasi ke itu deh, Chris, tentang Boti. Belum. Ini wajib juga dikasih tahu. Boti itu kakak yang saya sempat kirim bahwa bantuan operasional tempat ibadah. Oh iya. Nah. Siap. Itu saya sudah dengar sedikit ya. Saya sudah dengar sedikit, dan saya pikir itu sesuatu yang luar biasa juga. Sesuatu yang luar biasa yang tidak diekspos secara masif ke publik maupun juga ke sosmed. Dan saya pernah waktu mengklarifikasi video adik Fred yang ditanggapi oleh YouTuber NTT, itu kebetulan juga YouTuber tersebut adalah anak buah saya gitu kan. Asli anak buah saya gitu kan. Dia mulai menjadi seorang YouTuber politik itu karena saya yang melahirkan dia sebagai seorang YouTuber politik gitu kan. Halo? Tadi ngomong apa ya? Tentang Boti, Dek. Karena gini, sebelum Pak Anies itu kan kakak memang sudah tinggal di Jakarta ini sejak tahun 79. Iya. Jadi sebelum Pak Anies ini memang tidak pernah ada, entah itu pembangunan yang tadi IMB untuk para purnawirawan, guru, terus para yang pahlawan seperti itu kan tidak ada. Termasuk juga bapaknya kakak itu kan seorang guru. Jadi alhamdulillah IMB-nya itu gratis. Luar biasa. Boti itu juga, jadi setiap rumah ibadah itu mendapatkan bantuan, kalau nggak salah itu per bulannya itu sekitar 1 juta. Semua, entah itu wihara, masjid, gereja, dan itu memang tidak terpublish karena memang ya itulah Pak Anies itu bukan orang yang fokus di sosial media karena mereka fokus kerja Pak Anies itu. Dengan adanya Dekris dan Devris mungkin nanti bisa naikkan berita-berita ini kan. Oh iya, itu kan Pak Anies yang harus diangkat. Waktu saya menanggapi tanggapan YouTuber NTT ke adik Fritz itu, ya itu saya rasa itu momen di mana saya meluapkan habis itu emosi saya yang terpendam sejak mendengar informasi tentang itu kan. Jadi saya bilang, orang yang selama bertahun-tahun saya sanjung-sanjung sebagai yang paling berjiwa NKRI, ternyata turut serta menolak kehadiran timnas Israel dengan dengan nada yang bolehlah saya katakan rasis gitu ya, nadanya rasis gitu ya. Tetapi ada orang yang selama bertahun-tahun juga saya serang, saya isukan sebagai bapak politik identitas, bahkan bagi saya itu sudah satu stigma bagi Pak Anies Baswedan gitu. Kok bisa dia merealisasikan puluhan IMB rumah ibadah non-muslim gitu. Jadi menurut saya ini ada yang aneh gitu. Jadi kesimpulan saya adalah bahwa Pak Anies Baswedan lebih NKRI. Dan itu yang sekarang itu yang sekarang sedang saya mainkan secara masif secara kontinu di Twitter. Pak Anies Baswedan lebih NKRI. Kalau lihat tagar di Twitter Pak Anies Baswedan lebih NKRI, itu tagar saya yang lahirkan itu. Oke, mungkin kesan dan pesan terakhir ke Pak Anies dari De Christian Onis jika video ini sampai ke beliau. Pasti sampai sih, insya Allah. Oke, jadi harapan saya untuk Pak Anies, karena saya merasa tertarik terhadap Pak Anies karena informasi tentang Pak Anies merealisasikan puluhan IMB rumah ibadah non-muslim, ya, selain Kristen juga non-muslim yang lainnya. Saya berharap Pak Anies bisa terpilih menjadi presiden, kemudian merealisasikan hal yang sama dengan skala nasional.
karena ini adalah kebutuhan mendasar bagi setiap orang beragama yang mengakui adanya Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan saya untuk Pak Anies, biasa di setiap pemerintahan itu kan ada bansos, apapun namanya pasti ada kan, bansos untuk masyarakat. Nah, untuk pengalaman-pengalaman yang lalu-lalu menurut saya bansos itu sangat baik untuk masyarakat, hanya saja sayang sekali kontrolnya minim sekali, sehingga terjadi banyak sekali penyelewengan, terjadi banyak sekali korupsi, dan masyarakat yang sebenarnya layak menerima bantuan dari pemerintah nyatanya tidak menerima itu. Jadi kalau di era Pak Anies nanti, amin, amin, amin. Saya sudah langsung mengklaim ini ya. Kalau Pak Anies terpilih nanti jadi presiden, kalau ada bansos dari pemerintah untuk masyarakat miskin atau masyarakat kurang mampu, kontrolnya terhadap penyaluran itu ditingkatkan dan diperketat agar supaya itu benar-benar sampai kepada rakyat yang membutuhkan dan benar-benar layak untuk mendapatkan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait honorer ya. Honorer ini saya juga sudah berkali-kali teriakin di YouTube ya, baik itu. Tapi menurut saya honorer ini yang lebih prioritas menurut saya adalah bidan dan juga guru ya. Bidan dan guru itu menurut saya paling prioritas karena kalau bicara tentang pengabdian kepada bangsa, mereka itu sudah terbukti dan teruji loyalnya dalam mengabdi di bidang masing-masing, baik itu bidan maupun guru honor. Mereka itu luar biasa sekali. Masa sih mereka sudah bertahun-tahun, bahkan ada yang puluhan tahun mengabdi kepada bangsa dan negara, menyehatkan bangsa, mencerdaskan bangsa, lantas kemudian ada peraturan yang langsung memangkas nasib mereka. Ya Allahku, ya Tuhanku, saya pikir ini sesuatu yang bukan hanya tidak adil, menurut saya itu adalah sesuatu yang sangat barbar ya? Itu adalah sesuatu yang sangat barbar terhadap para honorer, khususnya para guru dan bidan menurut saya. Jadi ini adalah pesan yang ketiga untuk Pak Anies Baswedan, mohon diperhatikan. Saya berharap begini, kalau bisa honorer khususnya guru dan bidan itu yang sudah teruji loyalitasnya, yang sudah bertahun-tahun, itu nggak perlu lagi lah dikasih ujian segala macam. Kenapa? Kenapa? Soal loyalitas mereka sudah terbukti, pengabdian terhadap bangsa di bidang masing-masing mereka sudah terbukti dan teruji. Kenapa harus pakai tes? Gitu. Kenapa harus ajarkan mereka materi sementara mereka sudah melakukan langsung di lapangan? Gitu. Jadi mereka itu tidak perlu lagi dikasih ujian yang teoris gitu, teoritis gitu ya. Mereka sudah mengalami langsung, mereka sudah praktek langsung, mereka sudah teruji dan terbukti di lapangan. Gitu. Jadi honorer khususnya guru dan bidan itu tidak perlu lagi dikasih ujian untuk jadi PNS, langsung lantik saja. Kasihan mereka, capek-capek mereka mengabdi kepada bangsa, tapi nasib mereka dipangkas. Saya pikir itu sesuatu yang bukan hanya apa ya, itu menurut saya sudah barbar, sudah sangat tidak manusiawi begitu. Dan satu lagi yang keempat, saya berharap bahwa debt collector itu dimanusiakan, ya. Debt collector itu dimanusiakan. Jadi debt collector ini kan didominasi oleh saudara-saudara kita dari Indonesia Timur, ya, dari NTT, Maluku, dari Papua. Jadi ada satu kesenjangan yang sangat terasa di nurani kami sebagai anak Indonesia Timur. Jadi kalau bicara tentang relawan, bicara tentang loyalis, bicara tentang bagaimana berjuang untuk mendukung seseorang menjadi sesuatu, saya pikir bicara tentang militansi,
nggak usah ajarin kami gitu. Soal militansi nggak usah ajarin kami, itu makanan kami gitu. Tetapi sebaik apapun politikus yang kami dukung, yang kami perjuangkan hingga menjabat, terpilih dan menjabat, kami itu di Jakarta itu tetap anjing gitu. Maaf, saya harus kasar karena memang seperti inilah suara nurani saya. Apa sih debt collector itu? Ya, debt collector itu kasarnya anjing gitu ya. Karena menjadi pesuruh orang, ya, udah anjing dianjingkan lagi gitu. Gimana perasaan kami gitu ya. Sementara kalau bicara tentang loyalitas, bicara tentang etika adat terhadap pemerintah segala macam, kami silahkan diuji. Tetapi nasib orang-orang khususnya anak-anak Indonesia Timur di DKI itu udahlah anjing, dianjingkan lagi. Ini tolong diperhatikan oleh Pak Anies bahwa kalau ada yang mesti ditindak menurut saya mungkin pengemplang pajak, ya, para petugas pajak yang memeras rakyat, yang melebih-lebihkan aset rakyat yang sebenarnya tidak segitu fantastisnya nilai pajaknya, dibuat seolah-olah itu benar dan kemudian mereka menghisap banyak uang haram dari sana, bukan juga disetor ke negara, tapi mereka menggunakan itu untuk memperkaya diri dan hidup glamoran. Saya pikir itu yang mesti ditindak, karena disitulah sebenarnya negara bisa mendapatkan apa ya, bisa ada pendapatan negara yang lebih substansial itu di sana. Tapi kenapa kok justru para debt collector yang tadi saya katakan ibarat anjing dianjingkan lagi? Kenapa gitu? Ini semoga didengar dan direspon oleh Pak Anies. Apabila yang kuasa menghendaki, dan kita juga akan terus berjuang dan mendoakan itu, semoga diridhoi. Apabila Pak Anies Baswedan terpilih, mohon supaya pesan-pesan ini direspon. Saya kira itu. Jadi kesedih deh. Please, Baik. mungkin. Baik. Kalau saya sudah berkali-kali menyuarakan agar Pak Anies itu bisa menjawab, karena saya dan kakak Christian Oni ini bahwa aspirasi masyarakat, tidak hanya masyarakat NTT, Papua, Maluku, tetapi seluruh Indonesia. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang kembali saya menyampaikan kepada Pak Anies agar ketika jadi Presiden 2024 dapat merealisasikan apa yang kami sampaikan ini. Yang pertama adalah, khusus untuk para relawan, ketika ada yang maki kita, jangan dibalas. Karena Pak Anies itu tidak suka membalas cacian maki orang. Sejak saya kenal Pak Anies tidak pernah membalas satu kata pun. Dia lebih tenang dan buktikan kerja. Kita relawan kerja saja. Itu saran buat relawan. Saran yang penting buat semuanya adalah yang pertama, program BOTI itu sangat baik sekali, kakak. Jadi alangkah baiknya program BOTI itu diberikan kepada seluruh Indonesia. Jadi rumah ibadah baik non-muslim maupun yang muslim itu sendiri bisa mendapatkan hak yang sama, karena itu bagian dari Pancasila. Karena apa? Coba kita melihat di daerah-daerah terpencil, banyak rumah ibadah yang tidak bisa dipakai secara baik karena atapnya juga bermasalah, lantainya juga tidak ada, listrik juga tidak ada, bahkan peralatan sound system juga hampir tidak ada. Sehingga program BOTI itu saya yakin akan sangat membantu rumah ibadah-ibadah dari desa ke kota, bukan kota ke desa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, dari dulu saya selalu menyuarakan agar anak-anak yatim piatu, anak-anak korban bencana alam, anak-anak buruh, anak-anak ojek, bahkan juga anak-anak debt collector, petani, tolong Pak Anies berikan beasiswa khusus untuk SD, SMP, SMA, bahkan sampai S2. Karena banyak pengangguran itu terjadi oleh karena mereka tidak bisa sekolah. Bukan mereka tidak mampu, mereka mampu. Hanya saja keterbatasan anggaran.
Orang yang bisa kuliah karena orang tuanya mungkin lengkap. Mereka tidak punya orang tua yang lengkap, terus mereka mau hidup bagaimana? Makan saja sudah susah, terus mau sekolah lagi, membuat beban, pasti mereka bilang lebih baik mati saja daripada hidup. Oleh karena itu, kembali lagi, Pak Anies tolong berikan beasiswa kepada mereka, karena mereka juga adalah anak negeri, ingin mendapatkan hak yang sama sesuai dengan Undang-Undang 45, yaitu mensejahterakan rakyat. Nah, yang berikut adalah saya menyarankan bahwa Pak Anies tolong stop kasus trafficking. Berkali-kali yang kasus trafficking dialami oleh masyarakat saya paling banyak dari timur. Tidak hanya dari timur. Tempo hari kami mengurus dari Lampung, pulangkan mereka, biaya mereka, kasih makan mereka. Itu dari Lampung, Jawa Tengah pun ada. Artinya orang-orang di kampung ini dibujuk oleh orang-orang tertentu yang sudah tersistematis, terstruktur, terorganisasi. Dari pusat sampai ke bawah. Beberapa hari lalu lagi saya dapat bahwa ada juga oknum-oknum keamanan yang terlibat di dalam. Oleh karena itu, yang bisa memutus rantai ini hanyalah presiden. Jadi, kalau saat ini presiden saat ini tidak mampu memutus rantai mafia trafficking ini, diharapkan Pak Anies mampu memutuskan semuanya. Kita ingat kasus yang ditangani oleh Pak Romo di Batam. Yang berikut adalah, ini Ibu, masalah SIM. Kita punya sopir-sopir di kampung-kampung itu sangat merasakan. Mengurus SIM ini kan mahal. Mereka mau kasih makan anak istri saja sudah susah, apalagi perpanjang. Memang ada, tapi belum tentu pemasukan saja, belum tentu bisa. Oleh karena itu, alangkah baiknya SIM itu gratis. Diperpanjang mungkin seumur hidup saja, ngapain 5 tahun? KTP saja sudah bisa 5 tahun, sudah seumur hidup. Kenapa SIM tidak bisa diperpanjang selama seumur hidup? Itu membantu para ojek, para sopir angkut yang ada di daerah-daerah, mungkin angkat barang, kargo, angkat misalkan buruh kontainer, itu sangat membantu nasib mereka. Yang berikut adalah terkait dengan ini, aspirasi yang penting. TNI Polri, khusus Akpol, orang NTT Papua Maluku itu jarang dapat jatah dari daerah sendiri. Rata-rata titipan dari luar, ini masalah. Titipan dari luar itu mereka jadi di daerah, diambil jatah di timur, lalu mereka pulang kampung, terus kita dapat apa? Oleh karena itu, kembalikan hak otonomi daerah dalam artian, kalau memang jatah untuk orang NTT Papua, berikanlah itu kepada NTT Papua Maluku. Jangan orang luar datang, main di dalam, akhirnya mereka dapat jatah, kita dapat nol. Kasihan, emang mereka tidak punya potensi. Mereka punya kemampuan, punya kualitas, kapabilitas. Hanya saja pemerintah belum memberikan waktu dan kesempatan bagi mereka untuk membuktikan ke negeri ini. Yang berikut adalah, Ibu mohon maaf saya banyak ngomong karena ini aspirasi yang banyak. Masalah listrik, kakak. Dari dulu saya selalu bilang, negara ini nih masa kita hanya lihat di kota saja yang terang, sementara Indonesia itu dilihat dari desa, bukan dari kota. Nah, desa saja gelap, bagaimana kita melihat ada Indonesia? Oleh karena itu, listrik akan ada, maka pendidikan akan bagus. Bagaimana pendidikan akan bagus kalau listrik saja di desa tidak ada? Ini, lihat kakak Kris, di belakang gelap. Oh, belum ada listrik, Dek? Ada di sini ada, di sini ada, tetapi tidak semuanya mampu. Ya. Dan lampu jalan tidak ada, makanya gelap. Itu bukti yang kakak Christian lagi di alor. Jadi saya berharap ini kalau bisa bangun dari desa ke kota, bukan dari kota ke desa. Kebanyakan kita dari kota ke desa, akhirnya teman-teman dari timur ingin merdeka sendiri gara-gara kurang adanya pembangunan dari desa ke kota. Baik itu dari Papua sampai dari Aceh, dari Miangas sampai Rote. Mulai dari desa dulu, dari perbatasan-perbatasan. Nah, ini yang namanya Indonesia, Kebineka Tunggal Ika, dan juga Pancasila. Masa kita bicara Pancasila, tapi keadilan pembangunan tidak dimiliki oleh orang sana? Akhirnya orang sana jangan salah, minta merdeka, ya kita tidak bisa bilang salah. Karena apa? Mereka tidak mendapatkan pembangunan yang sama kok. Saya senang di Jakarta bisa menikmati listrik. Pertanyaan saya di kampung, mereka sudah dapat belum? Jangankan listrik, air saja susah, Ibu. Jadi kasihan sekali kalau kita pulang kampung itu mau menangis tidak bisa. Mungkin Ibu juga tahu lah di Maluku bagaimana. Jadi itu saja saran-saran dari saya. Nah, yang paling utama tadi saya kembali adalah beasiswa.
negara ini, Indonesia ini akan cerdas, akan pintar kalau beasiswa itu diberikan kepada rakyat yang benar-benar sangat membutuhkan. Saya lihat ada beasiswa LPDP, tapi yang terbanyak di dalam adalah elit-elitnya. Mereka yang ciptakan, anak mereka ikut terjun ke dalam. Ini masalah. Kenapa mereka tidak biaya sendiri sebenarnya? Anak-anak miskin, anak-anak orang tua yang ekonomi biasa punya kemampuan. Contoh, saya sendiri ibu. Kalau saya dulu tidak ada beasiswa, tidak mungkin saya bisa seperti ini, tidak bisa ketemu. Karena ada beasiswa membantukan hidup kami. Kalau kembali ke dulu, kita emang bisa dipakai. Susah daerah di kampung halaman saya saja tidak menggunakan ilmu saya. Tapi ketika saya bisa sekolahkan lanjut dengan gratis dari biaya negara, disitulah saya terpakai sampai hari ini. Terima kasih banyak Pak Anies. Kami orang Timur berharap Pak Anies jadi presiden. Itu saja. Karena kami meyakini besar bahwa DKI saja Pak Anies bisa kemas menjadi pembangunan yang luar biasa. Pasti saya yakin dan percaya bahwa Pak Anies mampu membangun Indonesia ini lebih sejahtera, lebih baik dari sekarang. Terima kasih. Oke, terima kasih adik-adikku sekalian yang militannya luar biasa ini. Walaupun baru terjun ke sebagai pejuang Pak Anies. Demikianlah bincang-bincang kita di Langkah Anies. Perbincangan di sore hari yang mengharu biru sampai saya juga ikutan terharu. Karena ini adalah suara-suara dari rakyat yang betul-betul harus aspirasi harus dibawa ke permukaan supaya pemimpin-pemimpin, bukan hanya Pak Anies mungkin ya, semuanya pemimpin harus tahu bahwa ada sebagian rakyat Indonesia di sana terpencil yang meskipun terpencil tapi bahwa militansinya, rasa NKRI-nya itu luar biasa, bukan hanya di kota. Mungkin begitu adik-adik sekalian, terima kasih. Ya, format. Berbincang lagi di lain waktu. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sini sudah malam. Sudah malam.